Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang limit di tak hingga. Nah, sebelumnya perhatikan dulu grafik yang sudah ada pada layar. Itu adalah grafik fungsi Gx sama dengan X per 1 plus X kuadrat. Memang kita belum belajar menggambar grafik yang sangat terperinci atau sangat detail, tapi kita bisa menggambar grafik fungsi yang beraneka ragam menggunakan software gitu ya. Nah, sekarang coba Anda perhatikan apa yang terjadi pada fungsi Gx saat X semakin besar. Atau secara matematis, hal ini dinyatakan sebagai limit X mendekati tak hingga dari Gx. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kalau X-nya semakin membesar ke sana? Nilai fungsi Gx-nya akan mendekati atau sama dengan 0. Ya kan? Jadi semakin X membesar, katakanlah sampai 100, sampai 1000, sampai 1 juta, dan seterusnya, maka grafik ini akan semakin dekat dengan 0. Nah, mengatakan X mendekati tak hingga, ini, atau saya tulis lagi, X mendekati tak hingga, ini kita tidak sedang mengatakan bahwa ada sebuah bilangan yang sangat besar atau yang lebih besar dari semua bilangan. Tidak ya. Jadi, tak hingga ini hanya merupakan sebuah simbol. Dia bukan bilangan, tak hingga ini. Jadi, X menuju tak hingga ini artinya X menjadi semakin besar tanpa batas. Gitu ya. Kita harus hati-hati dalam hal ini karena kalau kita terbiasa menganggap tak hingga ini sebuah bilangan, maka nanti pasti pada soal-soal yang lebih rumit akan muncul misalkan bentuk tak hingga per tak hingga atau tak hingga min tak hingga. Nah, ini apa ini? Ini sebuah bentuk-bentuk yang tidak terdefinisi karena tak hingga itu bukan bilangan. Nah, dengan demikian, karena tak hingga itu bukan bilangan, kita tentu tidak bisa melakukan atau menggunakan teorema substitusi untuk menghitung limit dari X menuju tak hingga. Jadi, kalau dalam gambar ini, grafik ini, limit X menuju tak hingga, X per 1 plus X kuadrat, ini kita tidak bisa melakukan atau menggunakan teorema substitusi sehingga ini menjadi tak hingga per 1 plus tak hingga ya. Nah, ini berapa? Ini tidak terdefinisi. Gitu. Nah, kalau Anda lihat secara intuisi, ini limit Gx menuju X menuju tak hingga dari X 1 plus X kuadrat ini sama dengan 0 ya. Nah, sekarang bagaimana kita meninjau dia dari definisi limit di tak hingga secara presisi. Nah, ini adalah definisi presisi dari limit di tak hingga atau saat X menuju plus tak hingga. Misalkan f adalah fungsi yang terdefinisi pada selang C sampai tak hingga untuk suatu C anggota bilangan real. Limit X mendekati tak hingga dari fx sama dengan L jika untuk setiap epsilon positif terdapat M bilangan real sedemikian hingga
Jika X lebih dari M, maka fx min L kurang dari epsilon. Nah, ini hampir sama dengan definisi limit, cuman bedanya kalau definisi limit yang M ini dulu kita punya ini delta, ya kan? Kemudian kita punya di sini X min C kurang dari delta, sedangkan ininya sama. Nah, sekarang bukan X min C kurang dari delta, tapi X lebih dari M. Artinya, untuk sembarang epsilon positif, kita harus mencari M, bilangan real, sehingga untuk setiap X yang lebih dari M, jadi misalkan kita menemukan M di sini misalkan di sini ketemu M, jadi untuk setiap X yang lebih dari M di sana, mengakibatkan jarak antara fx dengan L kurang dari epsilon. Gitu. Jadi, mengambil M ini akan bergantung pada epsilon yang dipilih, sama seperti saat kita membuktikan limit X mendekati C. Ya. Nah, sekarang perhatikan grafik ini. Ini adalah grafik fungsi Gx sama dengan 1 per X. Kalau kita lihat, ketika X semakin besar ke kanan, lihat yang di kuadran 1, saat X menuju tak hingga, maka nilai fungsi Gx akan semakin dekat dengan 0. Ya. Atau dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa limit X menuju tak hingga dari 1 per X sama dengan 0. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa hal ini benar? Jadi, kita mau membuktikan bahwa hal ini benar menggunakan definisi limit. Oke, sekarang saya beri pertanyaan. Untuk X lebih dari berapa sehingga fx-nya kan 1 per X ya. 1 per X min L, L-nya ini 0, berarti 1 per X min 0 itu sama dengan 1 per X saja, kurang dari epsilon. Atau ini karena kita tahu bahwa X-nya semakin besar ke kanan, dia pasti positif kan? Berarti ini nilai mutlaknya bisa saya hapus. Nah, coba kita lihat. X lebih dari berapa yang mengakibatkan 1 per X kurang dari epsilon? Maka dari sini kita bisa bekerja mundur. Berapa nih? Jadi, dipindah ruas, ini jadi 1 per epsilon kan? Ya, X-nya ke sana, epsilonnya ke kiri. X lebih dari 1 per epsilon. Jadi, untuk X lebih dari 1 per epsilon, maka 1 per X kurang dari epsilon. Nah, dengan demikian, kita bisa memilih M yang lebih dari atau lebih dari sama dengan juga boleh, atau sama dengan juga boleh sebenarnya, karena X-nya kan akan sangat besar nanti. Atau lebih amannya ya kita pilih M yang lebih dari 1 per epsilon.
Sehingga kalau kita tulis secara formal buktinya, kan definisi limitnya kan ini ya. Ini kan definisi limit. Berarti untuk membuktikan bahwa limit x mendekati tak hingga dari 1 per x sama dengan 0, kita gunakan definisi limit itu artinya gimana? Ambil sebarang epsilon positif, kemudian pilih m lebih dari 1 per epsilon, sedemikian hingga jika x lebih dari m berarti lebih dari 1 per epsilon kan? Jika x lebih dari, atau saya tulis aja m, ini lebih dari 1 per epsilon, mengakibatkan 1 per x min 0, atau 1 per x tadi kurang dari epsilon. Nah, ini berarti kita sudah membuktikan definisi limit yang ini. Sudah sesuai kan? Karena tadi katanya limit x mendekati tak hingga dari fx itu akan sama dengan L jika untuk setiap epsilon positif terdapat m bilangan real sedemikian hingga jika x lebih dari m mengakibatkan fx min L kurang dari epsilon. Nah, sekarang kita mau membuktikan limit x menuju tak hingga dari 1 per x sama dengan 0. Berarti kita harus membuktikan bahwa untuk setiap epsilon positif terdapat m bilangan real sedemikian hingga jika x lebih dari m maka 1 per x min 0 kurang dari epsilon, ya kan? Nah, ternyata benar ketika kita ambil sembarang epsilon positif, kita bisa mencari m, yaitu m-nya 1 per epsilon, artinya ada m, yaitu yang lebih dari 1 per epsilon, sehingga jika x lebih dari m, atau dengan kata lain lebih dari 1 per epsilon, mengakibatkan 1 per x kurang dari epsilon. Nah, bukti formal yang ini tentu ini kita bisa dapat karena kita sudah melakukan perhitungan secara mundur tadi, yang ini. Nah, ini tuh kerja kotor kita, kotretan kita ini. Ini tidak perlu dituliskan di lembar jawaban seandainya ada soal kuis atau ujian atau tugas. Ini adalah kerja kotor. Yang kita tuliskan cukup bukti formal yang ini. Oke, jadi dengan demikian sudah terbukti bahwa limit x mendekati tak hingga dari 1 per x sama dengan 0. Nah, sekarang ini soal yang tadi, gx sama dengan x per 1 plus x kuadrat. Sekarang kita diminta untuk membuktikan bahwa limit x mendekati tak hingga dari x per 1 plus x kuadrat sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, caranya kita lakukan menggunakan definisi limit yang ini, yang di dalam kotak merah ini. Maka kita harus mengambil sembarang epsilon gitu kan, positif. Nah, kita harus mencari m. Kira-kira m-nya siapa? Nah, kita kerja kotor dulu nih sekarang. Kerja kotor dulu, kerja mundur dari fx min L kurang dari epsilon. Fx-nya itu kan x per, sorry, di sini aja. X per 1 plus x kuadrat. Ini fx-nya.
Kemudian L-nya itu kan 0. Ini L min 0 kurang dari epsilon. Min 0 berarti kita cukup menuliskan X per 1 plus X kuadrat. Kemudian karena kita mau mencari untuk X yang mendekati tak hingga, artinya kan positif ya pasti X-nya. Maka nilai mutlaknya ini bisa kita tidak kita hiraukan begitu. Berarti ini bisa saya tulis menjadi X per 1 plus X kuadrat saja, kurang dari epsilon. Gini ya. Nah, kita maunya ini, X per 1 plus X kuadrat kurang dari epsilon. Sekarang perhatikan bahwa X-nya itu menuju tak hingga, menuju sesuatu yang besar. Dengan demikian, X per 1 plus X kuadrat, karena X-nya sangat besar, tentu X per X kuadrat ini kalau ditambahkan dengan 1, yang ini, tentu tidak akan terlalu berpengaruh, begitu kan? Karena saking besar X-nya. Nah, dengan demikian, ini bisa saya nyatakan sebagai X per X kuadrat saja, kurang dari epsilon. Ya, namun tetap saja hubungannya adalah ini lebih dari X per 1 plus X kuadrat kan. X per X kuadrat dengan X per X kuadrat plus 1 tentu lebih kecil X per 1 plus X kuadrat, ya kan? Karena penyebutnya kan jadi lebih besar, walaupun sedikit, hanya ditambah 1. Nah, padahal X per X kuadrat itu ini kan sama dengan, kita akan selasi X-nya sama dengan 1 per X, ya kan? Ini kurang dari epsilon. Nah, 1 per X kurang dari epsilon ini kan yang tadi, yang sudah kita kerjakan tadi kan. Dengan demikian, kita mau 1 per X kurang dari epsilon, maka kita bisa seperti tadi, berarti X-nya ini lebih dari 1 per epsilon, ya kan? Nah, dengan demikian kita bisa memilih M yang lebih dari 1 per epsilon, sehingga jika X lebih dari M, mengakibatkan Fx min L, Fx-nya tadi, X per 1 plus X kuadrat, min L kan min 0 ya, kemudian tadi X-nya mendekati tak hingga berarti positif, sehingga ini bisa saya hilangkan nilai mutlaknya, jadi X per 1 plus X kuadrat saja, ini akan kurang dari X per X kuadrat, atau kurang dari per X, ya kan? Dan per X itu kurang dari epsilon. Nah, sudah. Jadi, dengan demikian terbukti bahwa limit X mendekati tak hingga dari X per 1 plus X kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang definisi presisi limit saat X mendekati minus tak hingga. Ini senada dengan yang tadi, bedanya cuman yang tadi menuju plus tak hingga, sekarang X-nya menuju minus tak hingga, jadi ke arah kiri.
Oke, misalkan f terdefinisi pada selang min tak hingga koma d sampai d untuk suatu d bilangan real. Limit x menuju minus tak hingga dari fx itu sama dengan L jika untuk setiap epsilon positif terdapat n bilangan real sedemikian hingga jika x kurang dari n mengakibatkan fx min L kurang dari epsilon. Jadi semakin kecil x-nya, semakin kurang dari n x-nya, semakin menuju ke kiri, maka jarak antara fx dengan L itu juga akan semakin kecil. Sekecil apa? Sekecil epsilon atau lebih kecil dari epsilon. Itu artinya semakin x-nya menuju minus tak hingga, maka fx-nya nilainya akan semakin dekat dengan L. Sehingga bisa kita katakan bahwa limit x menuju minus tak hingga dari fx sama dengan L. Nah, kembali lagi ke contoh tadi. Untuk fungsi gx sama dengan super x, jika x-nya mendekati minus tak hingga, maka apa yang akan terjadi pada fungsi gx sama dengan super x? Anda bisa lihat di kuadran 3, yang ini. Jadi, x-nya semakin kecil menuju tak hingga, semakin ke sana. Maka, nilai fungsinya kalau kita amati akan semakin dekat dengan 0. Jadi secara intuitif limit x menuju min tak hingga dari super x itu sama dengan 0. Nah, bagaimana membuktikan hal ini? Ya, sama seperti tadi. Kita harus ambil sebarang epsilon positif. Nah, kita harus memilih n. Siapakah n-nya? Sehingga, kita pilih dulu nih n-nya siapa. Sehingga, jika x kurang dari n mengakibatkan fx min L, dalam hal ini fx-nya adalah super x, min L itu kan min 0 ya, kurang dari epsilon. Nah, langkahnya sama seperti tadi, kita bisa bekerja mundur. Tapi ingat, ini adalah kotretan kita ya. Nah, kita maunya bekerja dari sini. Yang kita mau adalah super x, nilai mutlak dari super x min 0 kurang dari epsilon. Oke, yang kita mau ini kurang dari epsilon. Karena min 0, saya bisa nyatakan ini nilai mutlak super x saja. Kurang dari epsilon. Nah, masalahnya adalah tadi kan x-nya itu kan semakin kecil menuju tak hingga. Berarti x-nya itu negatif kan? Kalau untuk x yang negatif, maka nilai mutlak dari super x ini sama dengan apa? Tentu sama dengan min super x, ya kan? Ini x-nya negatif. Jadi x-nya negatif berarti kan nilai mutlak dari super x itu sama dengan min 1 per x. Jadi ini min, x-nya min juga. Jadi positif kan? Oke, nilai mutlak kan nilainya selalu positif. Nah, yang kita mau ini nilai mutlak 1 per x atau sama dengan min 1 per x ini harus kurang dari epsilon. Nah, ini akan terjadi kalau apa? Kalau
ini X-nya negatif, maka ini kalau kita pindah ruas ke kanan, ini jadi min 1, tandanya berubah ya, karena X-nya ini kan negatif. Gini. Dengan demikian, ini X-nya positif, pindah ke kiri, jadi min 1 per epsilon. Nah, sekarang kita punya X lebih kecil dari min 1 per epsilon. Nah, sekarang berarti yang kita pilih tadi, N-nya, bisa kita ganti. Kita pilih N kurang dari min 1 per epsilon. Sehingga jika X kurang dari N mengakibatkan nilai mutlak ini, kalau saya tulis ulang, ini kurang dari nilai mutlak 1 per X kurang dari epsilon. Jadi terbukti bahwa limit X mendekati minus tak hingga dari 1 per X itu sama dengan 0. Ini adalah bukti formal kita, sedangkan yang merah ini hanya kotretan. Tidak perlu kita ikutkan pada saat menjawab soal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang limit tak hingga. Jadi kalau sebelumnya kita bahas limit di tak hingga, sekarang kita membahas limit tak hingga. Nah, apa bedanya? Kalau limit di tak hingga, itu artinya X-nya yang menuju tak hingga. Tapi kalau limit tak hingga, maka kita berbicara tentang sebuah fungsi yang saat X-nya mendekati suatu C, maka nilai fungsinya itu yang menuju tak hingga. Nah, sebagai contoh, kembali lagi kita pakai fungsi per X. Jadi kita punya fungsi fx sama dengan per X. Nah, Anda perhatikan apa yang terjadi saat X mendekati 0. Jadi X-nya mendekati 0. Di sini X-nya mendekati 0 dari kanan. Apa yang akan terjadi? Maka fungsi fx-nya akan semakin naik ke atas. Ini kalau saya teruskan, naik terus ke atas sampai dekat dengan 0. Ya, secara intuitif kita bisa melihat bahwa grafik fungsi per X akan seperti itu. Nah, ini artinya limit X mendekati 0 dari kanan. Jadi limit X mendekati 0 dari kanan, saya tuliskan dengan 0 positif dari fx dari 1 per X itu sama dengan tak hingga atau plus tak hingga, ya kan ini semakin ke atas. Nah, definisi formalnya, nah tapi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa hal ini benar, yaitu limit X mendekati 0 positif dari 1 per X adalah tak hingga, maka kita bisa membuktikannya dengan
menggunakan definisi formal dari limit tak hingga, yaitu misalkan f terdefinisi di sekitar x sama dengan c, limit x mendekati c dari kanan dari suatu fungsi f(x) akan sama dengan tak hingga jika untuk setiap m positif terdapat delta positif sedemikian hingga jika 0 kurang dari x min c kurang dari delta mengakibatkan f(x)-nya lebih dari m. Oke, jadi sebelumnya kita bekerja dengan epsilon. Nah, sekarang kita pakai m untuk menggantikan epsilon. Oke, jadi untuk setiap m positif, terdapat delta positif, sehingga jika jarak antara x dengan c itu semakin dekat atau kurang dari delta, maka mengakibatkan f(x)-nya akan lebih dari m. Artinya apa? Artinya f(x)-nya menuju tak hingga. Jadi kalau kita ambil m yang sangat besar, misalkan m-nya 1 juta begitu, kita harus mencari delta positif sehingga kalau jarak x dengan c semakin dekat atau kurang dari delta, ternyata nilai f(x)-nya lebih besar lagi dari m atau lebih besar dari sejuta. Begitu juga kalau kita ambil m-nya 1 miliar misalkan, kita harus mencari delta sehingga jika jarak x dengan c kurang dari delta mengakibatkan f(x)-nya lebih dari 1 miliar. Dan seterusnya, artinya sembarang m positif yang kita ambil, kita harus mencari delta sehingga jika jarak x dengan c kurang dari delta mengakibatkan f(x)-nya lebih dari m. Oke. Nah, ini artinya, ya itu tadi, artinya semakin besar m yang kita ambil, kita harus cari delta, demikian hingga nanti mengakibatkan f(x)-nya jauh lebih besar dari m. Artinya f(x)-nya itu akan menuju tak hingga. Nah, pada contoh ini, bagaimana? Kita cari deltanya siapa, sedemikian hingga ini berlaku untuk fungsi 1/x. Jadi, jika jika 0 kurang dari x min c, c-nya kan 0 ya, kurang dari delta, maka fx-nya kan 1/x lebih dari m. Nah, sekarang kita harus mencari delta. Yang kita mau adalah fx lebih dari m. Dengan kata lain, fx-nya tadi 1/x lebih dari m. Berarti kalau kita pindah ruas, x-nya x-nya kurang dari 1/n. Nah, berarti kita bisa memilih delta kurang dari atau sama dengan 1/m. Sehingga kalau kita tuliskan, bukti formalnya menjadi ambil sebarang m positif, maka pilih
delta kurang dari 1/m, sehingga jika 0 kurang dari x min 0 atau kurang dari x kurang dari delta mengakibatkan fx-nya yaitu 1/x lebih dari m berdasarkan kodratан kita ini tadi, yang merah ini tadi. Oke, jadi terbukti bahwa limit x mendekati 0 dari 1/x itu adalah tak hingga. Nah, untuk yang min tak hingga, limit min tak hingga yang di kuadran 3 ini, Anda bisa kerjakan secara analog ya, atau dengan cara yang sama. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.